Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tabligh akbar tasyakuran sedekah laut Desa Ketemu, Kecamatan Mundu, Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang berbahagia. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Cirebon rahimakumullah. Beliabon bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Cirebon yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Cinta itu menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, yang tadinya masalah menjadi solusi. Tapi hal yang paling menyakitkan adalah kehilangan diri sendiri ketika terlalu mencintai seseorang dan lupa bahwa dirinya adalah orang yang istimewa. Maka yakinlah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semuanya diciptakan oleh Allah dengan keistimewaan masing-masing. Jangan sampai karena cinta kita yang berlebih menganggap orang lain istimewa,
kita lupa bahwa diri kita sebenarnya tidak kalah istimewa. Kita semuanya ditakdirkan oleh Allah di atas bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Sama dengan para kiai yang ada di atas panggung ini, mohon maaf, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Nah, walaupun takdir kita berbeda, tetapi secara asasi kita diciptakan dengan tujuan yang sama. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Takdir kita diciptakan, tujuan pokok utama adalah untuk ibadah, untuk menyembah, untuk mengabdi, untuk memuji. Kepada siapa? Kepada Dia Zat yang satu. Maka malam hari ini adalah merupakan langkah konkret dan nyata di mana pengabdian itu dibutuhkan ilmu, di mana penghambaan itu dibutuhkan ilmu. Maka majelis kita malam hari ini tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk sama-sama menambah ilmu. Kenapa? Karena al-fariq bainana wal hayawan fi mahabbatil ilmi. Yang membedakan kita dengan hewan adalah rasa cinta terhadap ilmu. Kalau hanya sekedar makan, hewan juga makan. Kalau sekedar bersenang-senang, hewan juga senang-senang. Kalau hanya sekedar kawin, justru hewan kawinnya lebih banyak dibandingkan manusia. Tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah kecintaannya terhadap ilmu. Maka bersyukurlah ketika kita ditakdirkan oleh Allah mau hadir di majelis ilmu. Berarti secara tidak langsung kita mengakui bahwa diri kita lebih hebat dibandingkan hewan. Itu artinya apa? Orang yang tidak suka ilmu berarti temannya hewan. Ibu bapak yang saya muliakan, saya tadi itu sebenarnya janjian sama Habib Lutfi. Hari ini itu sebenarnya saya ada undangan dari Pak Kasat, peresmian masjid di dekat makam Sunan Gunung Jati. Tapi saya kado sudah ada jadwal di Pekalongan lantai 7, jadi Pekalongan yang paling atas. Saya tadi ngejar Habib Lutfi karena kebetulan saya menjadi wakil ketua panitia pertemuan ulama dunia Sufi besok tanggal 29 di Pekalongan. Kebetulan saya wakil ketua panitianya Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto, Dewan Pembinanya Habib Lutfi, dan yang buka Bapak Presiden Jokowi. Tapi takdir belum menentukan saya ketemu dengan Habib Lutfi, ketemunya malah dengan tentara yang besar perutnya. Aja gede-gede ya kan ya. Biasanya wong lanang matangnya gede kayak gini, manuknya cilik kayak gini. Itu kalau di Jawa Timur, dan kalau di Jawa Barat insya Allah sama. Ibu bapak yang saya muliakan, saking pentingnya orang yang berilmu itu kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya adalah pasti beda. Apakah sama orang yang mempunyai ilmu dengan tidak mempunyai
mempunyai ilmu, jelas beda. Bahkan Allah sampaikan bagaimana derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat oleh Allah itu cuma dua hal. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang berilmu pengetahuan. Maka saya meyakini Anda yang hadir malam hari ini, insya Allah Allah tetapkan imannya. Amin. Allah angkat derajat kita semuanya dengan ilmu pengetahuannya. Amin Allahumma amin. Maka malam hari ini yang hadir saya doakan, mudah-mudahan yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, yang sakit disembuhkan, yang berhajat dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Oh, kamu duda dan pantas aminnya kenceng. Ya kalau kamu pengen dapat janda yang cantik, ya perutnya kecil dulu biar lato-latonya nampak. Ini saya pusing nunggu kopi kok kopinya nggak datang-datang. Oi, minta kopi, oi. Kopi. Oh baru buat. Ternyata di Cirebon sukanya kalau bikin kopi telat. Oh biar panas. Saya harus ngopi Pak. Kenapa saya suka ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Nah, karena begitu pentingnya orang yang berilmu pengetahuan, disitulah ada kewajiban kita untuk senantiasa mencari ilmu yang dikatakan minal mahdi ilal lahdi, long life education. Gak boleh berhenti belajar. Makanya saya itu seneng Pak, kalau orang bilang yang ikut pengajian Gus Miftah orangnya ibu-ibu tua-tua, justru saya bangga. Kenapa? Sudah tua mau ngaji. Kalau anak-anak masuk pondok namanya santri, ibu-ibu sudah tua ikut ngaji namanya sontrot. Kan keren. Ini menunjukkan apa? Long life education. Gak ada batasan orang untuk berhenti ngaji. Itulah alasan kenapa saya kuliah lagi. Saya ngambil S2 di 3 kampus Pak. Saya ngambil perbandingan agama Fakultas Usuluddin S2 di UIN Jogja. Saya ngambil pendidikan agama Islam S2 di Unisula Semarang. Saya ngambil pendidikan seni S2 di Universitas Negeri Semarang. Ini masih ditawari lagi untuk ngambil S3 di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Tujuannya cuma satu. Gara-gara apa Pak? Mas Banser duduk aja ser. Itu apa toh? Dibuka aja nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya dibuka aja nggak apa-apa. Dibuka terus Banser duduk. Yakinlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat raimu. Tak pengen membelak cangarmu. Ini gelasnya kayak mobil wine gitu. Gila, mengingatkan masa lalu. Lucu temen ya orang Cirebon. Mau ngombe kopi gelasnya kayak ngombe ciu. Telu maning. Iya ini cangkemnya siji gelasnya telu. Bukan masalah spesial, tapi kan kayak di kafe-kafe. Kayaknya temen. Kayaknya sok keren malah bikin repot.
Panitia ini baik bingung apalagi nyong beriman. Maaf dan. Oh ini pakai ditarik kayak gini. Ya apa maksudnya? Oh, variasi mata ini. Terus didulek lagi kayak gini. Sit. Minumnya gimana coba? Saya lah sok-sokan manusia ini. Sumpah ini orang tega. Nanti ada yang video kayak Gus Miftah jangan ngebeciu dengan dia. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Juga kasihan temen. Kita doakan Pak Babin saya insya Allah pulang mengajar langsung nikah lagi dengan janda anak 15. Nah, ya. Nah ibu bapak yang saya muliakan, saya itu kuliah lagi alasannya apa Bapak Ibu? Saya pengajian di kota Malang. Ada anak kecil naik panggung, Pak. Kenapa kamu naik panggung, nak? Minta uang? Enggak, saya hanya mengidolakan Gus Miftah. Oh iya, terima kasih. Kenapa kamu mengidolakan Gus Miftah? Gus Miftah itu asik. Nggak selesai kuliah saja jadi orang terkenal. Mantap, Pak. Itu yang ngomong anak 7 tahun. Maka sejak saat itu saya langsung meniatkan di dalam hati saya kuliah lagi. Karena dulu saya S1-nya tidak saya selesaikan, akhirnya saya selesaikan dulu. Kemudian saya lanjutkan S2. Tujuannya cuma satu. Kalau ngomong hidup enak, hidup saya sudah enak. Tapi ini akan menjadi semangat anak-anak muda kita, anak-anak santri, bahwa kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Pertanyaannya begini, kenapa kok ibu-ibu masih tetap harus belajar? Karena tantangan zaman berubah, Bu. Anak itu duduk di rumah sama orang tua 30 menit nggak betah, Pak. Pengennya kabur. Tapi kalau duduk sama temannya di warung kopi, di kafe, berjam-jam betah. Apa problemnya? Yang pertama, kalau di rumah dibilang anak nggak boleh main HP, Gus. Alah, siapa yang bilang? Orang tuanya saja main HP. Kadang-kadang suaminya chatting sama siapa, istrinya WA siapa. Sama-sama, itu ngapa main? Lo jangan nyong mau gelas wine, saya ini gelas es buah, goblok. Sanggon-gon dia arane ngombe kopi kan aku cangkir, bukan botol ciu. Apa Bu? Kacamatanya copot. Sorry, aku bukan cowok murahan. Saya copot kacamata janda pingsan, Bu. Sudah, jangan milih saya, milih Babinsa sampai ke saya ini saja. Yang jelas perutnya besar, lato-latonya kecil. Ya lucu mami. Tekan batoknya kandel, dia kambil ya. Ibu bapak yang saya muliakan, disitulah kemudian pentingnya di mana kita harus menggelar pengajian. Sampai begitu pentingnya ngaji itu, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, alaikum bimujalasatil ulama. Ayo ketemu majelis multaqo mujalasah bersama para kiai dan ulama.
Makanya ikhtiarnya Habib Lutfi itu keren, mengumpulkan ulama dari 64 negara, Pak. Dibiayai sendiri oleh panitia. Peserta datang dari Mekah, peserta datang dari Ummul Qura, dari Al-Azhar, Kairo, Mesir. Mereka tiket kita belikan, akomodasi kita siapkan, hotel kita siapkan, pulang kita sangon. Kenapa? Supaya memberikan semangat dan spirit bagi kalangan muda. Ulama yang sudah keren-keren saja mereka nggak berhenti belajar. Masa kita berhenti belajar? Malu, Mas. Makanya saya terima kasih panitia pengajian menggelar pengajian ini dalam rangka ikhtiar supaya kita tidak berhenti untuk belajar. Maka alaikum bimujalasatil ulama wastima'in kalamil hukama. Gus, saya itu sudah tua, kalau ngaji nggak paham apakah dapat pahala? Anda nggak usah paham, duduk saja, yang penting seneng, bahkan senderan di pagar nggak apa-apa sambil ngantuk-ngantuk. Tapi ingat, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji jenengan ngantuk, berarti jenengan pengen cepat-cepat mati. Orang ngaji itu enak, Pak. Datang saja, nggak usah nulis, nggak usah nyatet, duduk ala kadarnya. Kayak mas-mas banser ini, banyak yang duduk tanpa tiker. Yang duduk tanpa tiker saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian little body silite gatal kalau body sudah kadung ngamen ya. Tuh, belajarlah optimis dari bakul es. Mereka orang yang sangat optimis. Kenapa? Karena cepat atau lambat pasti cair. Ora sopan belas mencolot. Bakul es teh. Alaikum bimujalasatil ulama. Duduk saja, Mas, sudah berpahala. Bahkan banyak iming-imingnya orang ngaji itu. An-nadru ila wajil alim bahwa ibadah, memandang wajah kiai itu ibadah. Berapa banyak kiai yang ada di panggung ini? Kamu mandang saja, Bu, ibadah. Itu dalil yang selalu saya pakai kalau saya ngaji di lokalisasi dan klub malam. Ketemu mbak-mbak PSK dan mbak-mbak pura. Saya pasti bilang, Mbak PSK, nggih Gus, memandang wajah kiai itu ibadah. Mereka langsung teriak, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Bagaimana bisa ngelomi? Lari saya. Saya langsung mencari room terbaik untuk pengajian, Pak. Masa aku nakal kan nggak pantas. Emangnya Babinsa? Pak Babinsa sudah dikasih motor belum sama Pak Menhan? Nah, yang usul supaya Babinsa itu dikasih motor ke Menteri Pertahanan itu saya, Pak. Kamu terima kasih sama saya. Banser yuk jalo. Bagaimanapun Banser lebih hebat daripada tentara. Buktinya apa? Tentara hampir semuanya SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang memasukkan SK-nya ke bank untuk hutang, betul? Bukan karena hebat, karena SK-nya nggak laku untuk hutang. Jajal Pak Yudo disik dewe ya. Tapi santai wae. Insya Allah besok kiai masuk surga dikawal oleh Banser. Amin. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, Banser Sherlock. Kiainya masuk surga, Bansernya keluar lagi. Jemput Babinsa yang mampir ngerokok sedulit. Nah, wastimai kalamil hukama, mendengarkan saja. Pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah unta. 1000 unta yang dijadikan untuk perang fisabilillah. Jadi kalau mau hitung-hitungan enak, Pak.
Jamaah ngaji itu pahalanya lebih banyak daripada kiai yang ngomong. Oh bagaimana tidak? Bikin woro-woro pengajian besok di Citemu. Bapak Ibu baru niat berangkat pengajian saja itu sudah berpahala. Baru niat. Seminggu lagi ada pengajian, saya mau datang, pahala. Begitu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Saya niat ngaji di depan masjid yang belum jadi. Keluar saja niat, pahala. Langsung dapat hadis, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kamu kalau seandainya pengajian mati, matinya syahid. Amin. Makanya ada banser ngawal kiai pengajian, merokok udut, merem-merem mati, sangit. Istri saya kan tanya, Pak, Mbak, jadwalnya ngaji itu dikurangi. Saya itu kalau pulang pergi dari rumah, Pak, 10 hari baru pulang. Ini saya sudah berhari-hari nggak ketemu anak istri. Langsung nanti bablas ke Jakarta, besok ke Taiwan. Saya hari Minggu ada tabligh akbar di Taiwan. Hari Senin pulang, 29 di Pekalongan, Multaqo Ulama. Tanggal 30, 31 masih di jalan. Tanggal 1 pondok saya ulang tahun. Ini besok Pak, saya nanti pengajian di sini langsung ke Jakarta karena besok siang saya berangkat terbang ke Taiwan. Naik pesawat. Kamu kaget? Aku juga. Tes jantung. Biasanya yang berpotensi kena jantung itu orangnya biasanya perutnya besar. Tapi mami. Saya bilang sama istri saya, an-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan dari alam kubur sebagaimana dia mati. Jadi kalau kebiasaan saya ngaji, saya punya harapan akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan pengajian. Kan keren. Saya pengajian di Citemu, tahu-tahu Israel datang. Langsung diumumkan di Masjid At-Tuqa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Babinsa. Gak bahaya kan? Nikah lagi dan nikah lagi. Kan Cirebon banyak janda. RCTI Randa Cilik turunan Indramayu. Kalau di Jakarta banyak Pak, Jablay, janda lebay. Ada jarang, Jahil, janda hirang. Yang paling banyak kalau di Cirebon Rojali, rombongan janda liar. Biasanya jilbabnya pink. Apa ya tanding-tanding. Maka malam hari ini kita niatkan, pengajian kita malam hari ini kita niatkan sebagai satu bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah dan Rasulullah bahwa kita tidak berhenti untuk belajar. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan baru sebulan saya pulang haji. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan, malam hari ini acara kita tasyakuran sedekah laut. Nah,
sedekah laut, sedekah bumi, bersih desa, itu bahasa-bahasa yang tidak populer di kalangan Wahaboy, tidak populer di kalangan Wahabi. Maka bahasa-bahasa seperti ini banyak memunculkan kontroversi di kalangan orang Wahabi, walaupun itu merupakan bahasa yang sederhana di kalangan kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya support dan apresiasi panitia masih mau menggelar pengajian seperti ini. Berarti orang Cirebon sadar untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Maka pengajian sedekah laut akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tadi panitia bilang, Gus, di tengah-tengah pengajian ada kotak infak untuk bangun masjid. Oke. Bawa dompet nggak, Bu? Bawa dompet? Ada uangnya? Kalau dompetnya ada 100.000, 50.000, 1.000, ada kotak infak datang. Kira-kira yang dimasukkan 100.000 apa 1.000? 1.000. Di pengajian itu nyaman temen, terus bis, kereta, mumet gasu, nembe nyaman bus. Jadi suaranya sound itu tidak bisa langsung ke telinga jamaah, Pak, karena kalah sama suara di jalan. Ini pengajian paling unik sedunia, bukan? Mumet gasu, sama ayo nih. Kita kodak infak dulu aja yuk, baru nanti ngaji tasakuran. Mana panitianya? Sini aku nyumbang, katanya untuk bangun masjid. Apa? Ini waktu Bapak panitia. Oh, pantesan lemu. Bukan. Saya nyumbang untuk panitia pembangunan masjid. Saya sumbang $300 Singapura. Ini sama dengan 4 juta. Wes genepi $400 Singapura. Ini sama dengan 5 juta. Wes ngaji amplop ora jelas, malah dirampok karo panitia. Untung aku kiai kaya, kan aku kiainya Pak Prabowo. Semua ke motor gue. Bismillah, buka-buka. Ini loh, soalnya ini nonton. Ini soalnya ada yang lebih bosok lagi apa enggak? Ya, gue nyumbang biro gue, ayo. Ayo selawatan dulu kita, muter dulu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala ta'ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassala bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jaga tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita
yasir habibillah tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah, salatullah salamullah ala yasir habibillah, ala yasir habibillah tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah, salatullah salamullah ala yasir habibillah, ala yasir habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, makan apon dicampur ketela, mari ngaji dan bersolawat dari Cirebon untuk Indonesia, dari Cirebon untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah, salatullah salamullah ala yasir habibillah, ala yasir habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kuto ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi, tadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rabi, selak tuwek ora payu, contone bocah iki. Desa Citemong ngundang Gus Miftah, Pak Babinsa lumayan gagah. Ada gajah adus nang belik, najan gagah manuke. Makan rapi dan inyong kayak pengen nambah, tapi aku kan setia, aku nggak mungkin nikah lagi, bukan karena aku nggak laku, karena aku menjaga perasaan istriku. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara.
Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojoku modar, Pak. Penguatan dilawan. Ya benar. Perempuan tuh karakternya satu, Mas. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul? Biasanya jilbabnya merah. Jilbabnya merah. Orang rampung ya. Ayo cepetan. Ya, mungkin dulu. Tuku bawang glerum rico wes kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline budek sing disayang matane. Cepetan juga merah. Mana kok? Sing gowo kenain Pak. Gelang masih gede-gede. Sombong. Banyak kotak. Gelangnya emas gede-gede. WLT untuk orang miskin ngakunya miskin. Gelangnya ya Allah. Mau pamer aku ya duwe. Kayak ini saya pikir sungkem pulno pamer gelang. Lemune sawah kok wateng kabeh to yu. Langkone api. Tapi ya lucu, langkon karo ndas gede ndas. Shallu ala Nabi Muhammad. Yes, mudah-mudahan dapat banyak untuk meneruskan masjid. Amin. Lah masjidnya dadi muga-muga makmur, amin. Karena banyak Pak masjidnya bagus tapi tidak makmur. Itu sama halnya kita bangun masjid, dibangunkan rumah di surga oleh Allah tapi tidak bisa menempatinya. Siapa? Orang yang mampu bangun masjid tetapi tidak mampu memakmurkannya. Lah dibangun makmur, insya Allah duwe omah ning surga iso ngenggoni, amin. Pak Babinsa kita doakan masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian, amin. Jadi bar pengajian mati. Ya Allah, seorang sonek kalah karo motor ya Allah. Ini pengajian saya selama setahun terakhir yang paling horor ya Allah. Nah ibu bapak rahimakumullah, kita berbicara soal sedekah. Kita lihat satu hadis dalam kitab Wasiatul Mustafa. Wasiatul Mustafa itu adalah wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Tapi pelajarannya termasuk untuk kita. Karena hadis walaupun ditujukan kepada Sayyidina Ali, itu tidak terkhusus hanya ditujukan kepada Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali begitu istimewa di mata Nabi? Sampai Nabi mengatakan, Ana Madinatul Ilmi wa Ali abwabuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Saking terhormatnya Ali, sahabat yang lain disebut dengan radhiyallahu an, Sayyidina Ali disebut dengan karramallahu wajhah. Alasannya karena apa? Yang pertama, karena Sayyidina Ali masuk Islam dari sebelum balik, anak muda. Yang kedua, seumur hidupnya Kanjeng Nabi seumur hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluannya Pak Babinsa. Gak pernah. Jadi Sayyidina Ali itu gak pernah lihat kemaluannya sendiri, gak pernah sampai meninggalnya. Jadi kalau kencing Pak, ya gak dilihat. Dia berhubungan badan dengan istrinya, gak pernah lihat kelamin. Beda kalau cacah Cirebon, ya Allah, lah nguyuh malah gulau-lauan. Pak Babin ini aslinya putih, tapi dulu ketika muda kencing di bawah tiang listrik, nggak cebok, tutul ke tiang listrik, nyetrum ter, jadi ini kayak gini ya. Aku seneng di Bandar Babin ya Allah.
Nah, apa wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali yang bisa kita baca hadisnya? Inna awliya Allah lam yanalu min rahmatillah wa sa'ata ridwanih bi kasratil ibadah walakin yanaluha bi sakhawatin nafsi wal istihanah anid dunya. Sesungguhnya para kekasih-kekasihnya Allah yang kita kenal dengan para wali-walinya Allah mendapatkan derajat dan kehormatan dari Allah bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena banyaknya sedekah. Saya itu paling nggak suka istilah cashless, Pak. Tahu nih cashless gitu, mengurangi uang cash. Saya nggak setuju. Kenapa? Orang yang mengurangi uang cash itu ciri-ciri dia orang pelit. Coba Anda bayangkan jalan parkir butuhnya uang cash. Ada pengemis di jalan kita butuh uang cash. Ada orang minta-minta di jalan kita butuh uang cash. Kok sekarang ada program cashless? Itu kan pelit. Beda kalau di Perancis, Pak. Saya akhir tahun kemarin di Perancis, ada orang ngamen itu sudah menyiapkan kartu nyuwun sewu edisi, jadi bisa digesek. Jadi saya nyumbang $100 itu bisa gesek. Itu pengemis, Pak, di Perancis. Jadi nggak butuh uang cash. Kalau pengemis di Cirebon, kira-kira ada nggak yang bawa mesin gesek? Langka, nggak mungkin ada. Maka yang perlu kita pahami adalah keberkahan harta itu bukan pada sedikit atau banyaknya, tetapi pada proses sedekahnya. Pertanyaannya adalah, teorinya bener nggak Gus? Orang itu kalau sedekah tambah banyak? Iya, kalau kita bisa memahami bahwa sedekah itu bukan berkurang, tetapi investasi. Orang kan lupa, Pak, kalau sedekah itu bukan investasi, padahal sedekah itu investasi. Orang sedekah itu seperti orang sunat khitan, kurang tapi seneng. Kenapa? Karena bentuknya lebih bagus. Orang sunat itu dipotong nih, tapi seneng. Soalnya apa? Helmnya apik. Mas-mas Cirebon yang belum sunat, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya pasti ukir-ukiran. Kalau saya sunatnya di Lampung, maka bentuknya kayak belalai gajah. Tapi kan gede. Kalau Pak Babinsa burungnya besar, burungnya kecil. Gus Miftah burungnya kecil, berarti burungnya kecil mataan. Saya punya teori, yang teori ini benar. Dulu saya punya teman, Pak, aparat oknum kepolisian. Polisi tentara itu kalau pengen masuk surga gampang, Pak. Karena dia tidak hanya bisa berkata-kata, tapi punya pasal yang bisa melaksanakan apa yang dia inginkan. Beda dengan kiai, iso ngomong tetapi nggak punya pasal. Kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi kita tidak bisa memenang untuk nangkap orang. Beda dengan polisi. Di polisi ini orang tetap. Halo Dan, gue ndelek kok. Ketok lu duwe ning kono, mergo sedekahe titik. Terima kasih Pak Polisi mau ngaji. Pokoknya anasu yamutuna ala masu. Orang itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau ada polisi ikut pengajian, ya besok bisa jadi matinya pas pengajian. Tapi kalau polisi di pinggir jalan terus mati nih tabrak truk. Polisi itu keren, Pak. Slogannya Kiai itu 3 tugasnya: melayani, melindungi, mengayomi. 1, memberikan pelayanan. Tapi saya kritik 1, pelayanan polisi itu kadang-kadang rada aneh. Gawe SIM, tes, bikin SIM. Naik motornya dibikin jalannya muter-muter. Ngene bareng balik ngene, rene meneh. Kuwi iki dalan model ngendi?
Ya, setahu saya jalan tuh beloknya hanya 2 kali, kalau nggak ke kanan ya ke kiri. Lantas gawe SIM ke jalannya digawe muter-muter karepe iki opo? Aku wae ora lulus tak kandhani. Makanya bener Pak Kapolri Kendal, reformasi bagaimana membuat SIM itu jangan dipersulit. Lah dalane ngene, kaya tomatku iki lho balik rene meneh, rono meneh. Begitu ra lulus diparani karo anggota, tak bantu kok. Cocote. Makanya Pak Kapolri ini benar di reformasi itu gawe SIM kok ngerepot gitu. Polisi hari ini sangat baik, tapi yang bikin nama polisi jelek itu satu. Siapa? Polisi Ciluk, Pak. Lampu merah belok kiri, moro-moro iya, bajingan. Kan aku kaget. Itu oknum yang rusak institusi Polri. Saya dari dulu kritik itu. Operasi lalu lintas, gue ono undang-undangnya loh. Dikasih tulisan sekurang 50 meter di depan akan ada operasi tertib lalu lintas. Bukan kok delek-delek. Kamu itu polisi apa jahe langkung? Datang tak diundang, pulang tak diantar. Karena saya punya pengalaman. Tak kasih tahu ya. Lampu merah itu kalau belok kiri ada beberapa alternatif. Ya dan ya. Yang pertama, turn left to ahead. Belok kiri jalan terus. Artinya kalau ada tulisan itu walaupun merah kamu boleh belok kiri. Ada yang berhenti total. Atau yang ketiga, ikuti rambu lalu lintas. Saya pernah turn left to ahead. Belok kiri jalan terus. Saya muter ngewot. Iya. Helm tak buka. Oh, Gus Miftah. Makanya ya. Kan aku kaget. Tapi indeks kepercayaan masyarakat kepada polisi hari ini luar biasa. Pas kasusnya Sambo itu turun sampai 20%. Tambah lagi kasus Teddy Minahasa turun lagi. Sekarang kepercayaan publik kepada polisi sudah kembali 80%. Wah. Sama TNI juga sama. Karena bagaimanapun polisi itu penting, Le. Coba kamu bayangkan, Cirebon sebulan penuh nggak ada polisi. Apa yang terjadi? Banyak barang hilang, banyak perawan meteng. Sama yang metengi? Ya iki. Pak Babin maning. Jangan pindah, kamu di sini aja. Pak Babin supaya selamat pakai sangin di jimat ya. Enggak, dolar gak apa-apa wis. Nah, pakai $100 di jimat. Halo salaman. Mau merengut. Di jimat. Lagi mas kawin. Mas kawin. Ya kamu di sini ada janda yang kamu taksir siapa saya lamarkan malam hari ini. Ada yang mau nikah dengan Pak Babin ya, Cung? Tidak ada satupun yang mau. Ada yang mau nikah dengan Gus Miftah nggak, Cung? Wah, sorry Pak, sorry. Karena cewek sekarang tahu Pak, cowok good rekening itu lebih menarik daripada cowok yang good looking. Iya. Kamu sudah nggak good rekening, nggak good looking lagi ya. Karena kalau berangkat dari suami yang good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing, betul? Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung koming. Nah, jadi nyuwun sewu. Wali-wali itu diangkat derajatnya bukan karena banyaknya ibadah, Pak. Alasannya sederhana kok. Kenapa orang ahli sedekah itu jauh lebih hebat dibandingkan ahli ibadah? Sederhana. Karena kalau ahli ibadah, Anda tahajud setiap malam, yang mendapatkan kebaikan dan pahala dari tahajudmu hanya dirimu sendiri. Anda ahli puasa kayak saya. Tadi saya baru buka puasa. Karena saya terakhir sudah puasa Daud 8 tahun. Sehari puasa, sehari tidak. Hari ini saya puasa, besok tidak, besoknya puasa. Seterusnya sampai sudah 8 tahun. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Gak bayar tak?
Yang mendapatkan kebaikan dari puasa itu cuma saya. Walaupun ada kebaikan lain. Apa kebaikan lainnya? Dakwatus shaim mustajabun. Doanya orang berpuasa itu mustajabah. Kenapa saya kok rajin puasa? Saya itu selalu saja mendoakan anak saya, santri saya, keluarga saya, jamaah saya. Mudah-mudahan semuanya mendapat kemuliaan, termasuk orang Cirebon malam hari ini. Amin. Makanya kenapa saya rajin puasa? Karena orang puasa itu asik Pak bagi saya. Doanya diijabah, mulutnya disukai oleh Allah walaupun bau. Kenapa orang puasa mulutnya bau? Supaya banyak diamnya. Makanya bulan Ramadan kalau ada yang teriak-teriak tutup rumah makan, itu jelas orang malah nggak puasa. Kenapa? Kalau saya puasa tidak minta untuk dihormati, tetapi puasa justru melahirkan pribadi yang terhormat. Setuju? Makanya kalau ada orang teriak-teriak tutup restoran di bulan Ramadan, salah. Bulan Ramadan itu yang perlu ditutup bukan restorannya tapi cangkemnya. Itulah kenapa orang puasa mulutnya bau. Kon meneng cok, meneng. Diam saja. Diam itu emak. Kok malah pencilaan lu apa? Ini ngapa mani? Kita perwakilan. Ini kandul banget, bukti orang paham. Yang gitu rokok. Tambahin matamu, tambahin. Bareng-bareng. Ada janda minta uang? Saya nggak mau ngasih uang janda, tapi saya maunya menafkahinya. Iya. Terus, gimana mau minum kopi susah kok? Kamu beli kopi yang lemen, masa kamu beli kopi gini? Nah, terkait dengan teori itu saya katakan apa? Orang itu kalau makan terus Pak, nggak ada yang keluar nggak sehat. Orang minum terus, nggak ada yang keluar nggak sehat. Makanan halal sekalipun kalau masuk terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Makanya apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Bedanya satu. Orang dulu itu banyak yang sakit karena kurang makan. Orang sekarang banyak sakit karena kebanyakan makan. Betul Pak ya? Dulu itu saya pernah gemuk kayak Pak Babin Zain. BB-mu berapa dulu? 100 berapa? Oh 112. Saya dulu 108 kilo. Jadi saya dulu kuliah kurus 40 kilo. Begitu nikah langsung gemuk 100 kilo lebih. Sekarang saya kembali ke seksi. Saya dulu kurus zaman kuliah karena saya menjadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Masjidnya orang Muhammadiyah di kota Yogyakarta. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Akhirnya saya menikah dengan orang NU. Saya gemuk, pindah ke lingkungan orang NU. Kenapa saya nikah dengan orang NU gemuk? Susunya cocok. Kok Pak Babinsa nggak punya istri gemuk? Berarti susunya gonta-ganti. Begitu saya pindah ke masjid NU, berat badan saya langsung 100 kilo. Kenapa jadi orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, maulutan makan, manakipan makan, tetangganya sakit minta didoakan makan, yang sakit mati makan lagi. Pitung dina. Tapi alhamdulillah Pak, saya itu walaupun tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya NU akur. Makanya kenapa saya punya syair. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah.
Salatullah salamullah ala yasin. Rasa tapi wae ora krungu suarane kono mlaku-mlaku. Bapak NU Ibu Mus. Aku yang capek aja semangat 5. Sing teriaknya banter saya doakan utangnya lunas. Yang gak teriak pulang hamil, amin. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva Tayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat kan. Berkat guys iki. Pilih berkat apa rahmat? Dua-duanya. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin telan ning sawah adus ning kali kayu nangka digawe lemari Gus Miftah kakak dan rajin ngaji banyak janda minta dinikahi. Tapi Gus Miftah ora sudi sing wani bocahe iki. Ya sing klip-klip di rumah yen wis mati bandara melu bojo ayu wis ana sing nemu sing nemu sapa Pak Babi sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salatullah salamullah salatullah salamullah mangan terus ora ono sing metu ora sehat, ngombe terus ora ono sing metu mboten sehat. Sama uang masuk terus nggak ada yang keluar tidak sehat. Uang halal saja masuk terus gak ada yang keluar gak sehat, apalagi uang haram. Tapi uang Indonesia itu lucunya apa? Takut dengan uang, mohon maaf, takut dengan makanan haram, tapi para pejabat gak takut dengan uang haram. Kalau ada babi takut zizi haram, tapi kalau ada uang korupsi halal. Betul? Maka anak-anakku di Cirebon ingat kata Gus Miftah, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih hasilnya kotor. Ya, iya.
Tak santet meteng lho. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya itu sejak miskin Pak, pesantren saya itu tak niati gratis. Sekolah di pondok, makan minum, belajar di pondok, semuanya gratis. Saya besok ini ulang tahun pondok seminggu. Tanggal 31 saya ngundang Cak Percil sama Abah Kirun campur sari. Tanggal 1 siang saya festival seni, ada reok macam-macam. Malamnya festival hard rock. Tanggal 2 pengajian akbar, ada Mas Gibran, anaknya Pak Jokowi, ada Mas Erick Thohir, Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil, yang jadi pembawa acaranya stand-up komedi orang Kristen, Marcel Widianto. Hari Minggunya Jalan Sehat, saya kasih door prize umroh 11, kambing, motor. Tanggal 8-nya konser kebangsaan, ada saya, Denny Caknan, Wara Widowati, Aftersen, Bagindas, bintang tamunya Pak Prabowo. Saya nggak mau bikin proposal. Saya itu paling anti Pak proposal. Undang-undangnya saya itu satu, boleh menerima, nggak boleh minta-minta. Pengajian di pondok malam minggu pagi sudah 11 tahun. Alhamdulillah, semua jamaah makan nggak pakai kotak infak. Kenapa kok saya yakin? Ya, kalau saya nggak yakin, asyaku fir rizki asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rezeki. Kita hidup ini hanya diundang oleh Allah, berarti yang bertanggung jawab dengan hidup kita siapa? Allah. Makanya Banser, nggak usah takut kamu menikah walaupun kamu gak punya pekerjaan tetap. Ingat, orang menikah itu membukakan 2 jalan, 1 ambulan. Angel pengajiannya asik betul. Baru mau khusuk ambulan lewat, baru mau khusuk keretanya datang. Tapi prinsip hidup saya kayak kereta, tetap berjalan di atas relnya. Ada yang ngeyel, tabrak, jangan berhenti sebelum sampai tujuan. Wah, dan saya nikah, walaupun kamu belum punya pekerjaan, belum punya uang. Ingat, orang menikah itu membukakan 2 jalan, 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok. Barokah. Kalau kamu dihina Allah, anak-anak hadroh berani melamar anak saya, kan kamu modalnya cuma sarung. Kamu jawab, jangan lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya, isinya. Itu yang ngono, HP-nya kerasnya moto-moto. Saya itu mencoba memahami wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu seharusnya bukan 2,5% kalau saya. Wong wa mimma kok sebagian. 2,5% itu kan tafsir saja. Persoalannya di umat Islam itu 2,5% saja nggak jalan, Pak. Makanya saya itu punya forum dialog dengan teman-teman Kristiani, Pendeta Gilbert, teman saya dekat itu. Bulan Ramadan kemarin saya mengadakan buka puasa bersama 300 pendeta. Yang puasa ya saya sendiri. Wong liane pendeta. Saya bilang, kenapa orang Kristen itu ke gerejanya seminggu sekali? Kenapa ke orang Islam sehari 5 kali? Lah iya, orang Kristen ke gerejanya seminggu sekali karena sedekahnya 10%. Lah orang Islam cuma 2,5%. Milo sedino peng 5. 2,5% saja tidak jalan. Betul Bu? Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Tapi nyatanya ibu-ibu lebih suka kereta. Sengit aku. Ini pengajian paling capek sedunia ini.
Saya langsung ngurus dadanya istri saya. Apa? Ambulan. Wes ganggu. Kereta ganggu. Sekarang janda, sawer. Dompeng. Itulah cewek itu hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Iya, makanya itulah alasan kenapa semua kepecahan mata uang itu gambarnya cewek menari, Pak. 100.000 cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000 cewek menari, 10.000 cewek menari, 2.000 cewek menari. Kenapa semua pecahan mata uang gambarnya cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Satu-satunya pecahan mata uang yang gambarnya cowok cuma satu, pati murah nyekel pedang. Itu artinya apa, Pak? Cewek nggak ada urusan, cowok mau cari uang dari manapun harus membacok uang, urusan. Sepenting cewek dapat uang. Tapi lucunya ibu-ibu kalau pengajian nyimpen uang 1.000 dilebokin jero kotak, padahal 1.000 gambarnya pati murahnya kalau pedang iso dibacok isusu mukanya. Saya ki montor king meneh. Ya Allah, sabar ya Allah, sabar. Ya ini demi cintaku padamu orang Citemu. Cintaku padamu sebagai air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Lah orang tua dolanan HP. Kami itu dolanan HP. Bikin status WA, kiai ini kentir kayak gini. Kalau yang tua-tua kayak bapak-bapak, ibu-ibu gini nggak punya TikTok, punyanya Facebook. Facebook itu generasi Z. Di atasnya dikit Instagram itu rata-rata generasi milenial. Kalau kolonial kayak bapaknya ini biasanya Facebook. Karena saya punya jamaah kan, umurnya janda 60 tahun, jam 11 malam update status di Facebook. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah, janda 60 tahun. Langsung saya komentari, ada Mbak. Siapa? Gus Israel. Terus tua, statusnya kayak dia. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, orang makan terus gak ada yang keluar, gak sehat. Uang juga sama, yakinlah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayo tokno itu. Sumur itu kenapa kok dia sehat? Karena ditimbang. Kemarin haji itu saya berangkat haji, jamaah haji itu yang resmi 2.500.000 orang, yang pakai visa ziarah 500.000 orang. Berarti jamaah haji kemarin terbesar sepanjang sejarah, 3 juta orang. Sumur Zam-Zam nggak satu. Sumur itu kalau ditimba terus dia sehat, tapi kalau sumur ditutup itu justru akan mengandung racun. Makanya orang kecemplung sumur itu rata-rata matinya bukan karena kedelep, tapi karena keracunan. Loh, ibu-ibu yang nyusui anak, kenapa payudaranya sehat? Karena Allah perintahkan untuk memberikan ASI selama 2 tahun. Betul Bu? Wal walidatu yurdikna auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Artinya apa? ASI semakin dikeluarkan semakin sehat. Kalau ASI nggak dikeluarkan, berpotensi Anda kena penyakit mastitis, pembengkakan sisa ASI. Ini menunjukkan apa? Sesuatu yang menjadi haknya memang harus dikeluarkan, nggak boleh ditahan-tahan. Betul Bu? Makanya ibu-ibu kalau punya anak disusoni tenanan, anak 5 bulan sudah nggak dikasih ASI, diganti susu kaleng, padahal susu kaleng itu susu sapi. Makanya begitu anaknya gede dengar adzan dari atuko, sholatu khairum minan naum, jawabane emak, mergo anake sapi. Iya.
dikandani emoh mateng. Nah, ibu-ibu itu aneh Pak, 5 bulan anaknya ditinggal, nggak dikasih ASI, malah ibunya senam, satong, nongkrong. Betul lah. Lucunya lagi orang Citemu yang senam-senam ibu-ibu cewek-cewek, instrukturnya cowok. Ya Allah. Pengajian pakai jilbab, kalau senam ya loteng kecotot, pakainya seksi. Pak, saya itu kalau pengajian di Hongkong Pak, saya kadang-kadang kasihan kan banyak TKI kita dari Cirebon, dari Tegal, Brebes, Pemalang. Di sini pakai jilbab sampai Hongkong, ngelungsumi jilbabnya dicopot, ikut-ikutan pakaiannya seksi kayak Blackpink. Kalau Lisa Blackpink itu enak, bodinya mulus, katungkae mulus. Lah bocah Citemu, ya Allah, ikut-ikutan pakai bajunya Lisa Blackpink, padahal bodinya nggak karu-karuan, kakinya belang-belang, tungkae meletek-meletek. Jadi ini kayak Lisa Blackpink tapi Lisa Black rupo. Kan aku zizi. Nah pada ndelok aurat lho ya mbok ndelok sing mulus. Rondo-rondo lho Jan. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Kenapa? Karena kamu dinilai sama Pak Babinsa. Ya nesu $100 roh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lah sekarang di era sekarang ini Pak Nyuwun Sewu, saya itu pernah ada kasus pertanyaan dari Raffi Ahmad. Ini contoh wae, bahwa orang sedekah apalagi sedekah dengan keluarga itu keren. Saya kan sebenarnya bapak saya itu minta didaftarkan haji reguler, Pak. Sudah 15 tahun belum ada panggilan. Sekarang usianya sudah 75 tahun. Kemarin abah saya telepon, Le, abah sudah tua, kok hajinya reguler nggak ada panggilan. Lah bapak ngersaknya bagaimana? Bapak berangkat tahun ini, Le. Akhirnya oke Pak, saya daftarkan bapak sama ibu saya. Ternyata kalau haji reguler cuma 60 juta, haji furodah itu per orang 600 juta. Berarti sama ibu saya 1,2 M. Begitu saya daftarkan, saya ingat istri saya masih punya orang tua yang sekaligus mertua saya. Kalau tidak saya daftarkan sekalian, pas adem ayam sing nyawang kakean cangkem. Akhirnya mertua saya ikut saya daftarkan 2,4 M, 4 orang. Untung istri saya cuma 1. Coba kalau istri saya 4, mertuaku oke, bangkrut aku. Remok Pak itu loh. Lah ibu saya bilang mau sok ngeramat kaji Le. Akhirnya istri saya daftarkan, berarti 5 orang saya bayar 3 miliar. Allah itu adil Pak. Seminggu sebelum pemberangkatan, 2 minggu sebelum pemberangkatan, jamaah saya dari Jakarta Mas Raffi Ahmad, Nagita Slavina telepon. Sorry Pak, kan aku kayaknya selebritis. Jamaah saya sekarang artis-artis Pak, rata-rata janda Pak. Selin Evangelista, Nikita Mirzani, Aura Kasih, Wika Salim, yang terakhir Lucinta Luna. Orang itu asik Pak Sini kita Mirzani kan pernah saya ajak ke pondoknya Pak Kiai Imam Jazuli. Nah di Bina Insan Mulia. Kalian jangan salah, Nikita Mirzani itu badannya buka-bukaan tapi dia sholat. Nikita itu alumni Gontor Putri Mantingan sampai kelas 3 Sanawiyah. Dia keluar. Jadi dia alumni Gontor Pak. Kalau seandainya dia selesai Gontor, mungkin jadinya kayak Mama Dede. Nah, itu kelihatannya auratnya terbuka, tapi sholat tak yo ngaji. Islam di Indonesia itu antik. Orang Timur Tengah banyak yang jilbabnya tertutup, auratnya tertutup, tapi banyak yang nggak sholat. Orang Indonesia buka-bukaan sholat. Contohnya ini kita misalnya, ya sholat, sedekah ya manut, ya gede. Pengalane goblok kok. Susune iki lho nomor pahala malah susune. Untung ini kopi biasa bukan kopi susu.
Kalau kopi susu kan aku bingung, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Raffi Ahmad telepon, Gus, saya itu mau berangkat haji sama Rans Entertain 8 orang, tapi saya pengen yang bimbing haji saya Gus Miftah. Akhirnya apa? Saya bayari 5 orang, mertua, orang tua sama istri saya berangkat haji dibayari sama Raffi. Artinya apa? Langsung dibayar total sama Allah, kontan. Saya bayar 5 orang, saya dibayar Raffi. Tapi delalah Raffi Ahmad sama tim yang nggak bisa berangkat, visanya nggak keluar. Coba, itu yang dimaksud dengan haji itu panggilan, Mas. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Supaya kamu bisa dipanggil, jadi wong sing pantas untuk dipanggil. Nah, Raffi tanya sama saya begini, Gus, boleh nggak orang sedekah itu diposting? Coba tanya orang sini. Boleh nggak orang sedekah diposting? Boleh. Saya sekarang punya gerakan posting kebaikan. Kalau orang berbuat baik nggak mau posting, maka media sosial isinya semuanya hanya dosa dan maksiat. Kenapa yang FYP di TikTok banyak maksiat? Karena banyak orang baik tidak mau posting kebaikan. Maka yang terjadi apa? Yang FYP maksiat, cewek pakai jilbab ngemut es krim. Sudah lihat, Pak? Belum. Nanti kalau belum lihat linknya tanya Pak Babinsa. Loh, maka anak-anak kuliah, ada kebaikan kamu posting. Supaya apa? Isinya medsos tuh isinya kebaikan. Jangan sampai kebaikan itu kalah dengan kemaksiatan. Toh dikatakan wakul jahal haq wa zaqal bak. Sekarang orang maksiat diposting, makan babi pakai bismillah diposting. Kenapa Anda punya konten bagus pengajian nggak kamu posting? Betul, Pak? Kalau kemudian ngomong pamer tidak pamer, kita pakai pendapatnya Imam Al-Ghazali. Sesuatu yang ditampakkan belum tentu riya, sesuatu yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Tergantung bagaimana dia bisa menjaga hati dan niatnya. Betul? Makanya Imam Abi Dawud merangkum jutaan hadis hanya bertumpu pada 4 hadis. Yang pertama apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya. Yang kedua apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang enggak penting tinggalkan. Yang ketiga apa? Undang-undangnya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kemudian yang keempat apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan diterima kecuali hal-hal yang baik. Kalau saya Pak, baik kudu diposting nih. Kamu punya medsos untuk apa? Gunakan sebagai agen kebaikan. Kamu dakwah tidak harus seperti Gus Miftah di atas panggung, tapi kamu bisa berdakwah dengan medsosmu. Kamu berdakwah bisa dengan TikTokmu, dengan Instagrammu, dengan Facebookmu. Posting, Bu. Jangan jam 10 malam suaminya belum pulang malah bikin status, aku kedinginan nih. Diwoco Pak Bambin, tak temeni po. Polisi ini yang melu komentar, aku melu. Ini perang, Pak. Al-Qur'annya jelas, yang namanya sedekah itu apa? Billaili wan nahar. Malam boleh, siang boleh. Sirra wa alaniyah. Tersembunyi boleh, terang-terangan boleh. Sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi boleh. Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi nggak sedekah, terang-terangan cangkeme cerewet. Gelapnya merah insya Allah. Luwe parah. Esto, ayo masjidnya disebut yang bareng-bareng. Dadi. Amin Allahumma. Santai wae. Bangun masjid mesti dadi.
kalau kita punya kesadaran penuh terhadap masjid ini, apalagi dikatakan oleh Rasulullah, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dari suatu daerah adalah masjidnya, yang paling dibenci adalah pasarnya. Tapi orang sini itu lucu. Kenapa saya katakan pahlawan yang paling masuk masjid adalah Patimura, sementara pahlawan yang jarang masuk masjid adalah Soekarno. Kenapa pahlawan yang paling rajin masjid namanya Patimura? Karena gambar uang 1.000. Pahlawan yang jarang masuk masjid adalah Soekarno karena gambar uang 100.000. Padahal kalau dilihat gambarnya, Soekarno pakai peci siap masuk masjid, malah dipaksa masuk pasar. Patimura gambarnya bawa pedang siap berangkat ke sawah, malah dipaksa masuk masjid. Padahal masjid itu lebih bagus daripada pasar. Makanya ada sholat tahiyatul masjid, nggak ada sholat tahiyatul pasar. Nah, saya datang ke masjid bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa menjadi amal kita bisa di akhirat. Amin Allahumma amin. Sudah jam 2:30. Sholawatan wis, ngaji wis, nyumbang masjid wis, dirampok karo Pak Babin wis, banser wis. Oh, sing ngurung bocah hadroh, nang hadroh kae. No, hadroh. Lemune ya Allah. Hadroh sak piro? Malah piro? Saya kelas cangkem terus saya kelas. Aku lah lepas juga mungkin titik, yo kabeh. Bang salaman. Ya salaman. Rasido. Ya Allah, Cirebon. Maka saya berharap dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sedekah laut yang kita lakukan malam hari ini mendatangkan ridha Allah. Amin. Mendatangkan rahmat dari Allah, mendatangkan keberkahan dari Allah. Berkah itu artinya ziyadah. Ziyadah itu artinya nambah. Nambah apanya? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Ziyadatul mahabbah, bertambah rasa cintanya. Ziyadatus sa'adah, bertambah kebahagiaannya. Maka semua yang hadir yang susah mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddah
bi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.